Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru SMK Taman Bulan yang mana telah menghadiri diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari PGP saya di dalam modul 1.4, yang mana di dalam kegiatan sekolah sekarang baru padat-padatnya Bapak Ibu semua di sini merelakan atau apa gitu untuk menyisihkan waktu untuk bisa hadir di dalam suatu rangkaian. Mungkin dalam waktu 45 menit sampai 1 jam ke depan kita akan belajar bersama terkait dengan budaya positif. Ya, terkait dengan budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, ada kata-kata atau mungkin di situ ada kata-kata budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu seperti apa mungkin ya? Atau mungkin pernah dengar lah budaya positif di sekolah itu yang seperti apa? Atau mungkin budaya positif ini tidak hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan masyarakat bisa positif. Yang pernah tahu? Atau mungkin ada yang punya gambaran lah paling enggak budaya positif seperti apa? Ini dari ibunya atau bapak-bapaknya? Loh, pernah dengar? Kalau budaya positif pernah dengar ya? Nah, sekarang ya. Untuk budaya positif tentunya ada kata-kata positif. Tentunya di dalam sekolah itu juga apalagi kita di kelas kita dulu. Kelas kita dulu itu nanti kan pasti kita sebagai guru itu menginginkan sesuatu yang positif, gitu kan? Positif. Kemudian apa yang akan kita lakukan nanti untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas kita? Kelas kecil, terus kemudian nanti setelah kelas berjalan baru nanti kita ke tahap untuk sekolah dan seperti itu. Nah, kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dan yang A, yaitu yang pertama perubahan paradigma. Paradigma itu apa paradigma? Paradigma itu cara atau pola pikir ya. Perubahan paradigma berarti kita itu mulai sekarang mungkin harus merubah paradigma kita atau merubah pola pikir kita yang dulu seperti apa, sekarang harusnya seperti apa. Ya, kita bareng-bareng kita belajar di sini. Dokter William mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu dari ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak. Sebentar, kayaknya tadi ada kelewatan. Nah, ilusi dulu untuk mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu terbentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut saja, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu.
adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Oke, sekarang kita masuk ke makna disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda terkait dengan disiplin? Coba, disiplin. Saya yakin Bapak Ibu di sini menginginkan murid-murid yang disiplin, benar nggak? Oke. Terus, apa yang terlintas dalam pikiran Anda terkait dengan disiplin? Jelas, disiplin itu kalau di pikiran kita pasti terkait dengan hukuman. Kalau nggak seperti ini, nanti akan dihukum seperti ini. Kalau nggak seperti ini, nanti akan dapat konsekuensi atau hukuman yang seperti ini. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Apalagi guru BK ini, biasanya kayak gitu, gitu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, terus kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Di sini ada tata tertib. Jadi tata tertib itu ditulis sejak zaman lama, ya kan? Mungkin sebelum saya di sini tata tertib itu sudah ada. Nah, di situ apakah tata tertib itu benar-benar dibaca dan dipahami sama murid kita? Belum tentu ya, belum tentu. Bahkan murid kita kalau ditanya peraturan di sekolah kita atau di sekolah kita apa sih, mereka seringkali belum pernah baca, bahkan belum tahu tata tertib itu ditempelkan di mana. Mungkin ya kan, dan kebanyakan seperti itu. Makanya itu nanti dari tata tertib akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas yang nanti akan kita ulas di majelis selanjutnya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini yang paling penting nih. Sekarang kita sebagai guru meminimalisirkan atau bahkan malah mentiadakan yang namanya hukuman. Gitu. Oke, menurut pandangan di dosen mengenai disiplin, sejalan dengan pemikiran biasa Dewantara. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau bukan ekstrinsik. Jadi nanti masuk di situ, setiap murid itu nanti untuk disiplin itu berasal atau bermula dari motivasi intrinsik atau internalnya, bukan dari eksternalnya. Jadi kalau misalnya mereka disiplin itu memang benar-benar dari keinginan mereka, benar-benar dari motivasi intrinsik, bukan dari efektif. Misalnya disiplin mengenai apa itu karena adanya misalnya takut dan adanya hukuman dan lain sebagainya, itu berarti ada faktor ekstrinsik yang ada dalam murid tersebut. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, ini nilai-nilai kebijakan dalam institusi atau organisasi. Pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya ada 6 dimensi. Pasti harus dihafal semuanya ini. Pertama yaitu beriman betapa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian ada beberapa yang lain, di antara lain dari IBOPJP. Nilai-nilai kebajikannya rasa hormat, integritas, mandiri dan lain sebagainya. 9 pilar karakter. Nilai-nilai kebajikannya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran dan masih banyak yang lainnya. Dan juga dari organisasi-organisasi yang lain masih banyak nilai-nilai kebajikan. Kalau misalnya kita bahas satu persatu
keluar, dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Yang nanti di dalam sekolah ini atau dalam sebuah sekolah nanti yang akan dimasukkan untuk nilai-nilai kebajikan itu nanti kita hanya terfokus pada profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan dari guru mendidik ini ya, jadi menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila ya, benar ya. Beberapa organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebijakan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kemudian kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi. Sekarang dari teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Apa sih ini hukuman? Apa sih ini penghargaan? Hati-hati ya, antara hukuman dan penghargaan itu nanti akan sedikit. Ternyata kita itu memberikan penghargaan, ternyata itu tuh memberikan hukuman, gitu. Jadi seperti itu. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Menyatakan, Jane dosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengenali diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari nomor 1 dan nomor 2 itu masih motivasi ekstrinsik yang timbul dari dalam diri murid tersebut. Untuk yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengembangkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu baru motivasi instinktif yang timbul dari murid juga. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman, yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu konsekuensi. Restitusi, nah ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, itu tadi terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang nih biar nggak ngantuk ini, kita sedikit kuis, tapi nggak ada hadiahnya apa-apa karena kita tidak boleh memberikan penghargaan di sini. Hukuman atau konsekuensi? Bareng-bareng yuk kita bahas, kita jawab ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, guru BK apa? Hukuman atau konsekuensi? 1, 2, 3. Konsekuensi kita lihat. Iya, hukuman. Oke, kemudian yang kedua ya, saya kedua. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, kita lihat ya. Iya, konsekuensi karena sudah terdapat mungkin keyakinan kelas kalau bisa kita nggak meja berarti harus membersihkannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, kita lihat. Iya, sudah benar-benar kelangan dari sini. Oke, kemudian masih satu lagi, berjemur di lapangan basket umur 12 karena ngobrol dengan temannya. Ini nggak boleh dilakukan. Iya, benar. Oh, masih satu lagi nih. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Fisik ya.
Oke, penghargaan ini yang agak hati-hati ya. Dalam kita memberikan penghargaan, penghargaan itu ternyata, ini akan kita bahas di sini, ternyata penghargaan itu tidak selamanya kita memberikan penghargaan sesuatu hal yang positif. Kita jalan. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak jangka waktu panjang, hanya jangka waktu pendek saja. Kemudian memberikan penghargaan secara terus-menerus akan membuat orang bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ini itu seperti kalau misalnya kita memberikan penghargaan, Mas minta tolong ini, nanti tak kasih ini. Nah, suatu saat kalau kita nggak mengasih sesuatu itu, dia tidak akan melakukan pekerjaan. Kemudian ketika seorang diberi penghargaan depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan. Jadi kalau misalnya sekarang seperti nilai raport ya, nilai raport ranking lah. Sekarang benar kalau ranking itu sekarang tidak disertakan. Karena itu salah satunya yang bisa, ranking 1, 2, 3 siapa? Biasanya walinya memberikan sebuah penghargaan. Itu kadang membuat orang teman-teman yang lain atau orang yang lain itu merasa ini, aku kok nggak seperti itu sih. Dan kemudian mereka jadi nggak suka dengan yang tadi juara 1, 2 atau 3 seperti itu. Hati-hati makanya dalam memberikan penghargaan itu kita tidak selamanya penghargaan itu menunjukkan sesuatu yang positif. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, ya kan? Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi penghargaan itu atau hukuman itu adalah sebenarnya sama ya. Sebenarnya kita memberikan penghargaan, sebenarnya kita malah memberikan hukuman kepada murid tersebut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti yang awal tadi kita bahas ya, sudah kita bahas, yaitu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti yang sudah kita bahas tadi, mungkin kalau peraturan itu sudah tertempel dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh sebelum anak-anak itu masuk ke sini dan belum tahu juga peraturannya seperti apa, maksud dari peraturan itu apa, anak-anak kemudian belum pada tahu kalau itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, karena kita nanti keyakinan kelas akan kita bahas, yaitu membuat keyakinan kelas itu terkait dengan nanti bagaimana kita memberikan kesepakatan kelas. Dari anak inginnya itu kelas yang seperti ini. Terus kemudian dari guru juga memberikan respon dan nanti menjadikan sebuah keyakinan kelas. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan kelas. Sebenarnya saya ada videonya ya, tapi belum saya masukkan di sini. Saya sudah membuat sebuah keyakinan kelas di kelas 12 SD SM ya. Tapi mau saya masukkan sini takut terlalu besar memorinya dan nanti takut terlalu lama nanti dalam diseminasi. Menciptakan pedoman kebajikan. Bisa dilihat itu melihat daftar nilai kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian menentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama sekolah. Menyempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, membuat poster atau memuatnya di media sosial keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan yang besar. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Nah, sampai di sini kalau peraturan sekolah kita itu kan terlalu banyak sekali peraturan sehingga anak pun dalam membacanya pun males. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat sesederhana mungkin, sesedikit mungkin, tapi itu ada bermakna dan selalu diingat. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas
dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu selalu kita ingatkan sebelum kita mulai pembelajaran. Prosedur memberikan keyakinan kelas yang pertama mempersilakan ada 7 prosedurnya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid tersebut, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini diganti ya, kalau misalnya ada kalimat-kalimat negatif kita jadi menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sesuai yang dicatat. Terus kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kalau sudah selesai dibuat untuk misalnya tekan kontrak ya, kita udah buat keyakinan kelas ini. Nah, berarti kita anak-anak semua menandatangani ya di bawahnya atau sebaliknya. Jadi oh iya ya ini saya pernah kalau melanggar sesuatu itu ingat oh iya ya dulu saya pernah tanda tangan kontrak terkait dengan keyakinan kelas yang seperti ini. Kemudian 7 keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Jadi bisa dalam bentuk apa itu namanya tulisan atau mungkin dalam bentuk poster keyakinan kelas seperti apa tempelkan di pojok kelas atau di belakang kelas atau mungkin di pojok-pojok depan kelas ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Jackson, yaitu pertama pasti bertahan hidup, yang kedua kasih sayang rasa menerima, yang ketiga terkait dengan kebebasan, yang keempat yaitu kesenangan, dan yang kelima yaitu penguasaan. Nah, kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Di antaranya seperti kesehatan, rumah, makanan, pakaian juga termasuk seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ini banyak dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini yang muncul yang timbul dari murid kita. Kemudian penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, kebebasan, senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini juga banyak betul kita. Yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain dan nanti ditunjukkan dengan tertawa. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol tubuh. Ini yang menurut saya penting dilakukan sebagai guru. 5 posisi kontrol tubuh. Yang pertama sebagai penghubung, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat kita sebagai pemantau, dan yang kelima kita sebagai manajer. Ya, dari kelima posisi kontrol guru ini coba ya untuk lebih memperdalamnya kita akan putarkan videonya.
2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini video di posisi penghukum ya, dulu sebagai penghukum. Kita lihat Naren ini, kita benar-benar banyak putarkan Naren. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ada dulu yang kayak gitu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, Ya. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini prinsip membuat merasa bersalah. Kita perhatikan sebenarnya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang berubah kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa menghina kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk, namun kata-kata yang diucapkan membawa murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, guru akan membuat dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan rasa hati tersebut dalam dirinya. Nah, ini posisi teman yang sering terjadi di tempat kita ya. Apalagi yang bermotif kita sering di posisi teman gitu ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa melolongkan saya Bu. Kamu kalau menyalakan ibu kamu.
senda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, di posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kemudian yang lain posisi manajer yang diharapkan supaya posisi manajer itu ada di kita semua ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah tes malam. Baik, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas ini. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap murid.
guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah agar sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari Oke, baik. Tadi video dari 5 posisi kontrol guru, dan tadi yang dianjurkan untuk sebagai guru kita di posisi yang mana? Manager. Tapi untuk mencapai ke posisi manager itu memang tidaklah mudah. Kita memang perlu kebiasaan yang apa ya istilahnya itu. Kita harus mendalami dulu posisi kalau manajer itu biasanya kaitannya nanti ada dapat untuk menjadi posisi teman atau dapat untuk sebagai posisi pemantau. Ya, nantinya dari 2 itu nanti bisa ke posisi manajer. Ya, jadi ya posisi kontrol manajer guru mampu berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dalam sebuah masalah itu guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, perilakunya, dan mendukung agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya. Posisi manajer menerapkan pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercapai identitas positif atau berhasil pada diri murid. Oke, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, biasanya dengan menstabilkan identitas ini sebagai guru kita untuk bertanya atau melontarkan kata-kata kepada murid itu seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu adalah sebagian saja, masih ada beberapa yang lain. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan biasa yang timbul pada waktu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Oke,
Sebelumnya ya, untuk segitiga diskusi, saya pernah mencoba berdialog dengan murid, ya, yaitu dengan murid salah satu murid dari anak 12 BSM di praktek segitiga restitusi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari pagi. Saya salam dari SMK Nasional Kabupaten Ponorogo, Provinsi Medan, Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan saat ini, saya akan melaksanakan proses segitiga restitusi terhadap dan saya. Segitiga restitusi adalah suatu prosedur yang menjadikan guru dan orang tua dan menunjukkan dengan memberi dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi meliputi instansi komunitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan. Kegiatan bersama dan komunitas keyakinan merupakan motivasi secara inklusif dengan mengumpulkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini kasusnya dulu, anak terlambat masuk sekolah. Kita menstabilkan identitas. Mulai dari alasan dari validasi tindakan yang salah.
terlambat mengumpulkan kerjaan tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi sini silakan duduk. Gimana kabarnya tadi? Alhamdulillah baik Pak. Oke, jadi Kapan pas? kalau Mas Heri sudah tahu, berarti iya, Bapak Oke Mas Heri, kan awal pembelajaran Oke Mas Heri, terima kasih. Nah, depan kamu terus semangat saja ya. Ya Pak, ya itu saya oke, ngobrol dalam baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu tadi contoh segitiga resolusi yang saya sudah berdialog dengan dua murid kita. Yang pertama kasusnya yaitu terlambat masuk sekolah karena harus mengantarkan adiknya karena pada waktu itu bapaknya sudah dipanggil kerja di Kalimantan, jadi seperti itu. Terus kemudian yang kedua yaitu terlambat menunjukkan tugas karena sibuk dengan hobinya, dengan dia mengembangkan kompetensinya di rumahnya dengan kalau misalnya ada yang minta bantuan mentaati motor dan lain sebagainya, dia kerjakan di sana. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sudah
puasa ya, kita udah 1 jam lebih mungkin kita udah sedikit mempelajari tentang budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat kita jalankan bersama, dapat kita kerjakan bersama, sehingga nanti akan membuat sebuah perubahan yang positif di sekolah kita. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, baik teman-teman semua. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya, dimana nanti keyakinan kelas itu akan kita gunakan di kelas kita, akan kita sepakati di kelas kita, dan akan kita bawa sampai nanti di akhir semester. Apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Beda, jangan kalian anggap itu sama dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas, tapi keyakinan kelas, di mana nanti kalian akan saya berikan sebuah Google Form, di mana Google Form nanti kalian akan mencurahkan isi hati kalian. Kalian ingin kelas itu yang seperti apa sih? Nah, kalian ingin belajar dengan seperti apa sih? Silahkan nanti kalian curhatkan semuanya di situ, ya, di dalam Google Form itu. Nah, kemudian untuk yang kedua nanti kita akan mencatat semuanya. Nanti dari hasil Google Form itu akan kita tampilkan di sini. Oh, Mas Arif pengen apa, Mas Bino dan lain sebagainya pengen apa, nanti akan kita kelompokkan di situ. Kemudian setelah itu nanti kita akan sepakati bersama. Setuju gak sih kalau kita seperti ini? Setuju gak sih kalau kita seperti ini? Nah, jadi itu nanti keyakinan kelas itu seperti itu. Kalau gitu untuk langkah yang pertama, silakan kalian buka grup WA produktif ya. Silakan, di situ sudah saya sediakan form untuk mengisi curahan kalian. Kalian ingin kelas ya seperti apa? Yuk, silakan bisa diisi mulai dari sekarang. Ya, tadi kalian sudah mengisi semuanya, terus kemudian kita secara bersama-sama ya kita buka bareng-bareng dan kita baca bareng. Kelihatan nggak dari belakang? Kurang kelihatan ya? Nggak kelihatan? Ini mulai dari jam berapa mula? Mana ada mula? Ya, oke. Di sini menuliskan tidak keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Nanti kita kelompokkan dulu ya. Ini kita jadikan 1 divisi 2. Baik, dulu. Terus kita buka yang kedua. Anda senang mana? Rambut tidak boleh panjang. Betul ya? Rambut tidak boleh panjang, berarti kita nanti kalau di kelas rambutnya pendek-pendek semua. Kalau di luar kelas lebih panjang berarti. Rambut tidak boleh panjang. Apa kita masukkan dulu? Jadi semuanya nanti kita akan kelompokkan ke masing-masing. Rambut tidak boleh panjang. Ada kaitannya dengan tidak keluar kelas saat pelajaran? Nggak ada kaitannya ya? Ini beda sendiri ini ya.
Terus kemudian sampai Anda senang ya. Poin kelimauan, tidak menggunakan kaos bebas ketika praktek. Oke. Ada kaitannya dengan tidak keluar kelas ya? Ada ya. Ada kaitannya dengan rambut panjang? Ya. Dalam terus lagi Baik, Jun Arif menggunakan billpak lengkap saat praktek. Berarti pakaian ya, pakaian atau billpak berarti jadi satu dengan tidak menggunakan kaos bebas ketika praktek. Setuju? Setuju. Oke, kita akan jadikan satu. Oke, terus selanjutnya Pak Bisa Putra menggunakan billpak saat di bengkel sekolah. Sama ya? Kita kelompokkan ke kelompok billpak atau pakaian atau seragam. Terus aplikasi kunci-kunci tentang terapi setelah praktek dan menempatkan kunci di tempatnya. Oke. Ini tadi kalau kita kelompokkan berarti tidak ada yang ketiga kelompok tadi ya. Ini sendiri. Oke. Kunci-kunci tentang terapi. Selanjutnya Faisal Yahya mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan waktu yang dikeluarkan dan tidak lupa mengerjakan. Oke, berarti mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Ada kaitannya dengan yang keempat topik tadi ya? Tidak. Ini kan tadi terkait dengan waktu, terkait dengan rambut atau penampilan. Yang ini terkait dengan seragam, yang ini terkait dengan fungsi penampilan pribadi. Berarti sendiri ya? Ya. Sendiri. Kita kelompokkan dengan ya, untuk selanjutnya tadi sudah kita kelompok-kelompokkan di mana kalian yang mencurahkan ini, itu dan sebagainya sudah kita kelompokkan menjadi berapa kelompok tadi? 6 ya, menjadi 6 kelompok kalimat yang akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Kemudian kita akan membuat, kita akan jadikan satu yang tadi kelompok-kelompok itu, kita kemudian akan membuat kalimat positif yang nantinya akan kita yakini bersama-sama bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas seperti itu. Oke, yang pertama tadi tidak keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Kemudian istirahat sesuai jadwal, pulang harus sesuai dengan jadwal sekolah. Kira-kira kalimat positif apa yang tiga-tiganya ini biar jadi satu kalimat untuk gampang kita ingat dan akan kita sepakati bersama. Kira-kira apa tadi? Berarti apa? Tepat waktu dalam pembelajaran, istirahat dan pulang. Berarti akhir belajar ya, dan akhir pembelajaran. Setuju dengan kalimat pertama itu? Tepat waktu dalam pembelajaran, istirahat dan akhir pembelajaran. Jadi kita udah yakin itu ya. Berarti nanti pada waktu kita melaksanakan pembelajaran kita harus datang tepat waktu. Terus kemudian istirahat, saya diingatkan Pak waktunya istirahat. Oke, saya istirahat. Terus Pak waktunya pulang, saya juga diingatkan. Oke, dari pengelompokan tadi sudah kita rangkum ya, kita rangkum atau kita simpulkan, terus kemudian kita tarik kalimat positifnya dan terdapat 6 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Coba kita lihat kembali, ada yang perlu direvisi atau enggak kira-kira. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antara guru dengan siswa. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat ya.
Jadi kita antara guru dan siswa kita saling menghargai, kalau bisa tidak ada gap antara guru dan siswa. Dan yang kedua, tepat waktu dalam pembelajaran, istirahat, dan akhir pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Ini yang dimaksud disiplin dan bertanggung jawab ini berarti itu tadi ya, kalimat-kalimat itu mengerjakan tugas sesuai dengan waktu, ya kan? Sesuai dengan waktunya. Katakan diberi waktu 2 hari, ya udah 2 hari itu dikerjakan, kemudian ditunjukkan, jangan sampai terlambat ditunjukkan. Sepakat berarti? Ya. Oke, terus kemudian kita ke poin 4, menggunakan seragam sesuai dengan jadwal. Nah, sepakat ya kira-kira itu? Sepakat ya. Jadi pada waktu kita di belajar, pakaian kita pasti bebas, jangan menggunakan kaos. Terus kemudian bebas kita itu kan atas bawah sudah ada sebenarnya masing-masing. Ya, jangan menggunakan nanti karena kita sudah sepakat ini untuk dalam permasalahan seragam, berarti kita atasannya menggunakan bebas, bawahnya juga bebas, jangan atasnya bebas, bawahnya hitam, atau maju balik, celana bebas, bawah atasnya putih dengan mendalam. Ya. Oke, sepakat berarti teman-teman? Oke. Yang nomor 5. Nah ini nih yang sering agak apa di dalam kelas kita masih banyak yang mungkin yang mudah-mudahan kedepannya kita benar-benar meyakini keyakinan ini dan menjalankan keyakinan ini. Nomor 5, berpenampilan rapi dan sopan. Apa ini kira-kira ini? Rambut harus gimana? Harus berwarna dong. Kalau tidak berwarna jangan nah warna hitam, rapi dalam artian rapi. Anak STM ya, anak STM rambutnya itu harus pendek, ya kan? Sisiran yang rapi kan gitu. Terus apalagi kira-kira? Berpenampilan rapi dan sopan. Sopannya apa? Kita tidak perlu menggunakan apa? Aksesoris yang berlebihan. Gelang. Halo, apalagi apa? Tinggal lagi bila sekarang tindik ya. Tindik di bilang. Nanti ngomong R lah itu. Nah sebagainya nanti ya. Setuju nggak ini? Tapi nomor 5, berpenampilan rapi dan sopan. Setuju? Oke. Terus yang terakhir ini, nomor 6, menjalankan atau menerapkan ya apa ya? 5R. 5R apa? Bersih, rapi, rawat, nah ini menjalankan 5R. 5R itu biasanya kita jalankan pada waktu apa sih? Pelajaran? Misalnya apa? Habis praktek? Terkait dengan kebersihan, kita praktek mesin, ya kan? Oli berjalan kemana-mana, berarti kita harus membersihkan, berarti masuk ke mesin, ya kan? Selain tempat yang harus selesai apa? Setelah kita praktek, alatnya itu juga termasuk rawat. Alat yang kotor langsung ditumpuk nanti akan korosif, ya kan? Nah, makanya alat itu jaga kebersihannya, dilap lagi, dicuci, baru masukkan ke tempatnya. Tapi juga kita lihat kita pakai scanner kok dicuci pakai air, jangan. Ya. Nah, itu nanti cuma pengen merugikan salah satu pihak. Kemudian ringkas, apa yang dimaksud dengan ringkas? Dalam penataan kunci atau penataan bahan praktek, ringkas yang sudah tidak bisa digunakan itu kita singkatkan, tidak digabung dengan alat atau bahan yang kita. Oke, terus kemudian rapi, penataan alat-alat, ya kan? Tapi penataan bahan-bahan rapi termasuk dengan ini kondisi kelas kita. Waktu kita mungkin teori, rapinya kita itu gimana? Oh, penataan meja-mejanya, kursi-kursinya kita rapi. Oke, terus
rawat. Nah ini rawat nanti kita sudah bahas perawatan. Selain di tempat praktek juga perawatan yang ada di sini kita teori misalnya. Apa kira-kira? Meja itu harusnya apa? Bersih, tidak ada coretannya. Nah, karena kita udah sepakat 5R, besok kita mulai merawatnya. Tulisan-tulisan yang ada di meja ini bersih semua. Caranya gimana? Oke, kita nanti berkreasi. Gimana caranya membersihkan meja? Misalnya ada yang menggunakan tiket nih. Bersihnya menggunakan apa sih? Ya. Kalau semua cat lang memang bersih semua, tapi nggak mungkin kita ngecat. Kalau ngecat ada tugasnya sendiri. Membersihkan bisa dengan menggunakan bensin, ya kan? Terus kemudian ya ada spidol nih, nah kita bersihkan sampai nanti bersih, kemudian kita rajin juga termasuk dalam penataan ya, penataan fungsi yang rajin dan juga dari kita sendiri yang tadinya juga bersinggungan dengan tepat waktu dalam belajar. Jadi ya kan, rajin. Kapan kita harus ada di bengkel, jam berapa jadwalnya, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus pulang, dan yang pasti kita tidak, kalau yang namanya rajin itu kan datang ke sini tepat waktu, kurang kelas terus dan lain sebagainya itu ya mas. Oke, 6 kesepakatan yang sudah kita sepakati. Coba kita baca sama-sama ya. Yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 5, 6, kesepakatan sudah kita sepakati. Benar? Nggak ada yang punya gundala apa gitu? Enggak. Ya. Setuju ya? 6? Oke, kalau setuju, nanti ini tugas kemudian saya kasihkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas saya berikan file ini, kemudian di print menggunakan mungkin dibentuk poster atau apa, terus kemudian nanti dilaminating. Sebelum dilaminating kita tanda tangan sebentar. Saya juga akan katakan di sini, ya. Setelah di print, yang nanti dibuat warna-warna ya, sesuai dengan kesukaan kita. Misalnya kita kan misalnya jenis gambar, boleh lah nanti di sini dikasih background motor, mungkin motornya sopo-sopo dibutuh dan ditempel di sini boleh sebagai backgroundnya. Kemudian setelah itu nanti kita print warna, dan setelah kita print warna nanti apa? Kita semua buka kelas ini menandatangani ya. Oke, bukti bahwa kita sudah sepakat 6 poin-poin ini kita sudah sepakat. Oke. Setelah itu nanti setelah berdatangan kita laminating tujuannya berapa? Biar selama 1 semester ini tidak rusak. Kemudian nanti akan kita gandakan 1 atau 2, kemudian kita tempelkan di pojok ruang teori ini 1, kemudian di pojok ruang praktek kita. Biar kita selalu ingat kalau kita sudah sepakat, kita sudah menyepakati 6 poin keyakinan kelas dalam. Baik, ada pertanyaan? Sekali lagi saya tanya, sepakat 6 poin ini? Sepakat. Ya, kalau gitu dalam penyusunan keyakinan kelas saya berikan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia. Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Mas Beno. Ini duduk sini. Ya Pak. Gimana kabarnya Mas Beno? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Mas Beno tahu kenapa saya panggil ke sini? Ya Pak tahu karena saya tadi berangkatnya telat. Oke, benar sekali ya. Nah, kalau begitu menurut Mas Beno itu perbuatan yang benar atau salah?
Ya Pak, itu perbuatan yang salah karena tadi saya berangkatnya telat. Baik, kalau tahu itu salah berarti Mas Bino sudah menyadari ya? Ya Pak, saya menyadari itu perbuatan yang salah dan saya minta maaf. Oke Mas Bino, tidak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi kok. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya pun sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagus kalau kita mau mengakuinya dan memperbaikinya. Oke, baik Mas Bino. Mas Bino pasti punya alasan kenapa tadi datang terlambat. Kalau saya boleh tahu alasan Mas Bino datang terlambat tadi kenapa sih? Ya Pak, saya tadi pagi soalnya ngantar adik ke sekolah dulu baru berangkat sekolah. Oh, setiap hari Mas Bino ini ngantar adiknya? Enggak, baru-barunya soalnya kemarin Bapak sudah dipanggil Kalimantan untuk bekerja, itu juga kan di rumah nggak bisa pakai angkot. Jadi ya lebih lama lagi saya juga yang harus mengantar adik ke sekolah. Oh begitu, baik. Oke, sekarang saya sudah tahu alasan Mas Bino kenapa datang terlambat. Baik Mas Bino, di awal pembelajaran kita kan sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, benar kan? Iya Pak, benar. Dari keyakinan kelas yang kita sepakati bersama itu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Mas Bino langgar? Ya, dengan kelas yang sudah saya langgar tentang keyakinan berangkat sekolah yang terlambat Pak. Nah, berarti masih ingat ya? Kalau begitu, Mas Bino ini sudah menjalankan keyakinan kelas atau belum? Siap, belum Pak. Lalu apa rencana Mas Bino untuk memperbaiki kesalahan Mas Bino saat ini? Ya, rencana saya untuk agar tidak terlambat berangkat ke sekolah lagi, saya akan mengantar adik saya lebih pagi Pak, dan agar nanti saya saat berangkat ke sekolah tidak terlambat lagi. Bagus. Dengan begitu, kalau Mas Bino sudah datang tepat waktu berarti sudah menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Oke, sip. Mas Bino, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ketemu saya. Kita memperbaiki kesalahan bersama. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi. Kamu terus semangat belajar ya. Monggo bisa kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Siap, monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Zaki, sini silakan duduk. Gimana kabarnya Mas Zaki? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Mas Zaki, tahu kenapa Mas Zaki saya panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya telah belum mengumpulkan tugas enzim yang sistem bahan bakar injeksi Pak. Nah, kalau begitu, menurut Mas Zaki, kira-kira itu perbuatan yang benar atau salah, Mas? Iya Pak, itu perbuatan yang salah. Oke, baik. Kalau Mas Zaki udah tahu benar itu benar atau salah, berarti Mas Zaki sudah menyadari ya? Iya Pak, saya menyadari, saya tahu perbuatan itu salah dan saya minta maaf Pak. Oke Mas Zaki, tidak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi kok. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Saya sendiri pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagus kalau kita mau mengakui dan memperbaikinya. Nah, Mas Zaki pasti punya alasan dong kenapa terlambat mengumpulkan tugas. Kalau boleh tahu, alasan Mas Zaki terlambat mengumpulkan tugas karena apa, Mas? Saya terlambat mengumpulkan tugas karena saya terlalu sibuk memodifikasi motor teman saya Pak. Oh begitu. Di rumah sudah buka bengkel ya, Mas? Belum kok Pak, cuma kalau ada orang minta tolong, saya bantuin Pak. Oh begitu. Bagus loh Mas Zaki itu. Baik, sekarang saya menjadi sudah tahu kenapa alasan Mas Zaki terlambat mengumpulkan tugas. Oke Mas Zaki, kan di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, benar nggak? Iya Pak, benar. Nah, kira-kira Mas Zaki merasa ada yang dilanggar nggak dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama itu? Iya Pak, ada keyakinan kelas yang sudah saya langgar Pak. Oke, keyakinan kelas apa yang sudah Mas Zaki langgar? Keyakinan yang sudah saya langgar tentang kedisiplinan waktu mengumpulkan tugas Pak.
Nah, oke, ternyata Mas Zaki masih ingat ya. Dengan begitu, Mas Zaki sudah menjalankan keyakinan kelas belum? Belum, Pak. Oke, terus kira-kira apa rencana Mas Zaki untuk memperbaiki kesalahan Mas Zaki saat ini? Rencana saya dengan saya akan memberikan tugas tepat waktu untuk hobi saya yang tentang otak-atik motor ataupun membantu teman modifikasi dan lain-lain saya akan kerjakan setelah tugas-tugas dari sekolah selesai. Nah, bagus Mas Zaki. Dengan begitu, kalau Mas Zaki sudah bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti sudah menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Saya mendukung kegiatan Mas Zaki yang mengembangkan kompetensi Mas Zaki di rumah secara mandiri. Dan bisa dikatakan kompetensi Mas Zaki sekarang sudah mulai bisa untuk menambah uang jajan Mas Zaki. Bener nggak? Iya, Pak, benar. Tapi tetap Mas Zaki harus mengutamakan setelah terlebih dahulu ya. Iya, Pak, siap. Oke Mas Zaki, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ketemu saya. Kita perbaiki kesalahan kita, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi. Kamu terus semangat belajar ya. Iya, Pak, siap. Kalau begitu saya izin kembali ke kelas, Pak. Oke, monggo kalau mau kembali ke kelas. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.